Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Nabila Zakiatul Hikmah dengan NPM 2031070052 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini Nabila akan memaparkan video pembelajaran mata kuliah statistik mengenai uji T independen dan two-way ANOVA dengan interaksi. Yang pertama yaitu uji T independen. Apa sih uji T independen itu? Uji T independen adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel memiliki perbedaan rata-rata secara signifikan atau tidak. Uji T independen dua sampel dibagi menjadi dua, yaitu sampel besar atau lebih dari 30 dan sampel kecil atau kurang dari 30. Nah, kali ini Nabila akan membahas uji T independen sampel kecil atau kurang dari 30. Langsung saja ya, kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah perusahaan melakukan perekrutan karyawan di bidang manajemen. Terdapat sampel sebanyak 15 orang dengan jalur daring dan 10 orang dengan jalur luring. Pada akhirnya, perekrutan diberikan evaluasi percobaan dengan materi yang sama. Karyawan yang lulus pada jalur daring mencapai rata-rata 85 dengan simpangan baku 5, dan karyawan yang lulus pada jalur luring mencapai rata-rata 80 dengan simpangan baku 4. Ujilah hipotesis kedua metode perekrutan karyawan dengan alternatif kedua tidak sama. Asumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan varians yang sama dengan taraf nyata 10%. Untuk menjawab pertanyaan uji T independen perlu beberapa tahap ya teman-teman. Yang pertama, menentukan formulasi hipotetis. Yang kedua, taraf nyata dan T tabel. Yang ketiga, kriteria pengujian. Yang keempat, uji statistik. Yang kelima, kesimpulan. Oke, langsung saja teman-teman kita mulai mengerjakan. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan penyelesaian, yaitu mengumpulkan apa saja yang telah diketahui dalam sebuah soal. Diketahui N1 sama dengan 15, N2 sama dengan 10, X1 sama dengan 85, X2 sama dengan 80, S1 sama dengan 5, S2 sama dengan 4. Langsung saja kita masuk ke tahap pertama, yaitu formulasi hipotetis. Formulasi hipotetis yang biasa digunakan dalam uji T independen itu ada 4, yaitu cara menentukan formulasi hipotetis ini. Pertama-tama perlu analisis soal terlebih dahulu, karena perintah dalam soal adalah untuk menguji hipotetis kedua metode perekrutan karyawan dengan alternatif keduanya tidak sama. Jadi formulasi hipotetis yang digunakan adalah H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. H alternatif sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu menentukan taraf nyata dan T tabel. Pertama-tama kita bagi 2 terlebih dahulu taraf nyata sehingga menjadi 0,05. Rumus untuk menentukan derajat bebas adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. Langsung saja kita masukkan N1 yaitu 15, N2 yaitu 10. 15 ditambah 10 kurang 2 sama dengan 23. Setelah diketahui derajat bebasnya, kemudian kita mulai mencari nilai T tabelnya. Berikut bentuk T tabel. Data yang berbentuk horizontal merupakan taraf nyata, sedangkan data yang berbentuk vertikal merupakan derajat bebas. Setelah dicari dalam tabel T dapat ditemukan hasil bahwa nilai T 0,05 dengan derajat bebas 23 adalah 1,714. Tahap selanjutnya menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila T0 lebih besar sama dengan negatif 1,714. T0 lebih kecil sama dengan 1,714. Lalu H0 ditolak apabila T0 lebih besar dari 1,714 atau T0 lebih kecil dari negatif 1,714. Tahap selanjutnya yaitu uji statistik. Rumus uji statistik adalah T0 sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat plus
N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2 dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Kemudian masukkan nilai sesuai dengan simbolnya, lalu hitung sampai menemukan hasil akhir yaitu 2,698. Tahap yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat diambil kesimpulan karena T0 sama dengan 2,678 lebih besar dari T0,5,23 sama dengan 1,714, maka H0 ditolak. Jadi, kedua jalur penerimaan karyawan hasilnya sama. Yang kedua yaitu two-way ANOVA dengan interaksi. Sebelumnya apa sih itu ANOVA? ANOVA merupakan metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata dua atau lebih dari dua kelompok. Mengapa disebut analysis of variance, bukan analysis of mean, padahal yang diuji mean atau rata-rata? Karena untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok atau lebih dihasilkan dengan mengembangkan varian dengan cara membandingkan varian tersebut. ANOVA dibagi menjadi dua, yaitu ANOVA one way dan ANOVA two way. ANOVA two way dibagi menjadi dua, yaitu ANOVA two way dengan interaksi dan ANOVA two way tanpa interaksi. Nah, kali ini Nabila akan sedikit membahas two way ANOVA dengan interaksi. Dalam analisis of variance dua arah dengan interaksi terdapat tiga hipotetis yang digunakan, yaitu yang pertama, apakah ada perbedaan rata-rata antar kategori berdasarkan baris? Yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata antar kategori berdasarkan kolom? Dan yang ketiga, apakah ada interaksi antara kategori baris dan kolom? Contoh soal. Seorang petani mempunyai benih jeruk yang ia pisahkan menjadi tiga, kemudian ia hendak membandingkan hasilnya dengan memberikan media tanam berbeda, yaitu tanah gambut, tanah liat, dan tanah humus. Percobaan dilakukan dengan menggunakan pot yang seragam, masing-masing ditempatkan pada tiga tempat yang berbeda. Dicobakan pada dua yang ditentukan secara acak, hasilnya dalam kilogram adalah sebagai berikut. Tabel berikut merupakan data dari seorang petani tersebut. Dengan taraf nyata 5%, tentukan A. Tidak ada beda hasil jeruk rata-rata untuk pemberian ketiga jenis tanah tersebut. B. Tidak ada beda hasil rata-rata untuk ketiga benih jeruk yang digunakan. C. Tidak ada interaksi antara jenis media tanam yang diberikan dengan benih jeruk yang digunakan. Jawabannya, diketahui baris ada 3, kolom ada 3, dan N ada 2. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu formulasi hipotesis, yaitu H0 sama dengan alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan alpha 3 sama dengan 0. H alternatif sekurang-kurangnya 1, alpha I tidak sama dengan 0. H0 sama dengan beda 1 sama dengan beda 2 sama dengan beda 3 sama dengan 0. H alternatif sekurang-kurangnya 1, alpha I sama dengan 0. H0 sama dengan alpha kali beda 1, 1 sama dengan alpha kali beda 1, 2, dan seterusnya sampai sebanyak baris dikali kolom. H alternatif sekurang-kurangnya 1, alpha kali beda I kecil tidak sama dengan 0. Selanjutnya penentuan taraf nyata dan F tabel. Dengan taraf nyata 5% sama dengan 0,05. Dihasilkan untuk baris V1 sama dengan B dikurang 1, V2 sama dengan B dikali K dikali N-1. Untuk kolom
V1 sama dengan K-1, V2 sama dengan B dikali K dikali N-1. Untuk interaksi, V1 sama dengan B-1 dikali K-1, V2 sama dengan B dikali K dikali N-1. Kemudian masukkan angka, lalu cari data F tabel. Untuk pencarian data F tabel hampir sama dengan pencarian data T tabel. Kemudian dihasilkan untuk baris F0,0 2,9 sama dengan 8,02. Untuk kolom F0,05 2,9 sama dengan 8,02. Untuk interaksi 0,05 4,9 sama dengan 6,42. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu kriteria pengujian. H0 diterima apabila F0 lebih kecil dari sama dengan 8,02. H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 8,02. B. H0 diterima apabila F0 lebih kecil dari sama dengan 8,02. H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 8,02. C. H0 ditolak apabila F0 lebih kecil dari sama dengan 6,42. H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 6,42. Tahap selanjutnya yaitu analisis varians. Tiap dua petak benih digabungkan sehingga menghasilkan seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya pencarian JKT atau jumlah kuadrat total, yaitu jumlah dari angka-angka yang terdapat pada data dikuadratkan dikurang dengan seluruh total data dikuadratkan per N sehingga menghasilkan hasil JKT yaitu 2111,7. Selanjutnya mencari JKB yaitu jumlah kuadrat baris, sama dengan jumlah dari kuadrat total baris dibagi dengan kolom dikali N, kemudian dikurang dengan keseluruhan data yang dikuadratkan per 18, sama dengan 1181,5. Selanjutnya pencarian jumlah kuadrat kolom, yaitu kuadrat dari keseluruhan jumlah kolom dikuadratkan dibagi baris kali N dikurang keseluruhan jumlah data dikuadratkan per 18, sama dengan 114,2. Selanjutnya pencarian JKE atau jumlah kuadrat error, yaitu JKT dikurang JKB dikurang JKK ditambah hasil dari total keseluruhan data dibagi total N keseluruhan. Tahap yang keempat yaitu memasukkan seluruh data ke dalam tabel. Berikut tabelnya. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa karena F0 sama dengan 0,0177 lebih kecil dari F0,05 2,9 sama dengan 8,02, maka H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata untuk pemberian media tanam berbeda. Selanjutnya, karena F0 sama dengan 0,0017 lebih kecil dari F0,05 2,9 sama dengan 8,02, maka H0 diterima. Berarti tidak ada perbedaan hasil rata-rata untuk ketiga benih jeruk yang digunakan. Selanjutnya, karena F0 sama dengan 1,0122 lebih kecil dari F0,05 4,9 sama dengan 6,42, maka H0 diterima. Jadi, tidak ada interaksi antara jenis media tanam yang diberikan dengan benih jeruk yang digunakan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.